Ustadz HU Saifuddin MAG untuk memaparkan materinya. Waktunya Ustadz mohon sampai jam 1:30, kemudian akan ada sesi tanya jawab. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di siang hari ini. Saya mendapat tugas untuk membahas amaliyah Ramadan berdasar Al-Quran dan Sunnah. Tapi setelah saya ungkap, saya coba berdasar Al-Quran dan Sunnah itu ternyata panjang dan lebar ya luasnya. Sehingga akhirnya saya persempit menjadi amaliyah Ramadan berdasar tadabbur Al-Quran. Dan berdasar tadabbur Al-Quran, amaliyah Ramadan ini adalah surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi setelah saya telusuri juga, ternyata panjang, terlalu panjang. Dan tadi kan sampai 45 ya. 13:45. Jadi mungkin harus dipersempit lagi. Ya akhirnya saya persempit atas tadabbur atau kajian tadabbur surat Al-Baqarah 183 saja. Al-Baqarah 183 yang insya Allah dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal ayatnya karena setiap bulan Ramadan ayat ini dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan tadabbur ini, metode tadabbur Al-Quran atau tadabbur ayat, itu ditempuh 7 tak. Saya terserah nanti para ahli menyebutnya apakah ke metoda, ataukah ke langkah, atau ke teknik. Yang jelas di dalam tadabbur Al-Quran ada 7 tak. Tak pertama tartib ayat, yaitu tartib atau susunan ayat yang dikaji. Jadi Quran itu harus dikaji dari sudut susunannya. Kalau di dalam hadis ada tausik, kalau di dalam kajian Al-Quran atau tadabbur Al-Quran, tartibul ayat. Yang kedua, tak kedua, tarjamah. Baik tarjamah lafdiyah maupun tarjamah mufradat, termasuk juga tarjamah langsung. Yang ketiga, tanasub, yaitu kaitan ayat dengan ayat sebelumnya atau kaitan ayat dengan ayat yang lain yang senada. Kalau di dalam ilmu tafsir biasanya disebut munasabah, tapi saya istilahnya ingin nyastra 7 tak. Makanya tanasubul ayat. Yang ketiga adalah tarikh, yaitu sejarah ayat itu turun, di mana dan dalam situasi apa ayat itu turun, yang sering disebut asbabun nuzul. Jadi ini saya sebut saja tarikh. Karena kalau sababun nuzul itu terbatas oleh sebab. Tetapi kalau tarikh bukan hanya sebab, bisa situasi dan kondisi, bisa latar belakang, bisa penyebab, bisa lain-lain. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5 tafsir, yaitu penjelasan tafsir Al-Quran menurut para ahli, baik ulama salaf maupun khalaf, atau ulama salaf, ulama dahulu maupun ulama khalaf, ulama modern. Itu tafsir kita kutip dari berbagai tafsiran, makanya kajiannya tadabburnya kajian tafsir. Yang keenam adalah takwil, yaitu menelusuri beberapa pelajaran atau nilai yang bisa diambil dari ayat
tersebut. Dan yang ketujuh adalah tatbiq, yaitu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan. Saya yakin dengan 7 tak ini bisa dibimbing kepada mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 dengan 7 tak ini. Dan memang 7 tak ini di dalam kitab apa ya dari berbagai sumber saya ringkaskan. Baik, mulai dari tartib sudah saya baca tadi, kemudian sekarang terjemah. Ya ayyuha. Ya itu merupakan huruf nida atau penyeru. Diartikan wahai. Ayu itu diartikan siapa saja. Ha ingatlah. Sehingga kalau diterjemahkan secara rinci, ya ayyuha, wahai ingatlah, wahai siapa saja, ingatlah. Alladzina sering disebut isim mausul, diartikan orang-orang yang, itu menunjukkan jamak orang-orang yang. Kalau kepada laki-laki biasanya, tetapi karena Quran itu kalau dipanggil oleh Al-Quran itu laki-laki, maka mencakup wanita. Tapi kalau yang dipanggilnya wanita, maka tidak mencakup laki-laki. Begitulah gaya Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau alladzina berarti itu laki-laki maupun wanita. Tetapi kalau khusus wanita seperti korna, itu wanita saja. Laki-laki tidak disebut. Kemudian amanu, beriman. Mereka telah beriman. Kutiba, kutiba berarti ditulis arti asalnya. Tapi itu maknanya cukup luas. Bisa dimaktubkan, bisa ditetapkan, bisa dipardukan. Bahkan kalau di dalam bahasa Indonesia, bahasa hukum, itu termaktub. Itu dipardukan, diwajibkan. Alaikum ala atas kum kalian. Yaitu yang diseru, yaitu alladzina amanu. Kemudian asyam, saum. Menurut bahasa, saum itu berarti menahan. Makanya kuda yang ditambat, dicangcang, itu kuda lagi saum. Angin yang berhenti juga saum. Kemudian kama, ka seperti ma, apa yang. Kutiba dituliskan, dipadukan, dimaktubkan, ala seperti tadi, kepada atau atas, alalladzina orang-orang yang, menunjukkan jamaah, min sebagian atau dari atau di antara. Qoblikum, qobli sebelum, kum kalian. La'allakum terdiri dari dua kata, la'ala dan kum. La'ala mudah-mudahan, semoga atau agar. Itu disebut litaroji, tapi kadang-kadang Quran dipahami oleh para mufassir menggiring kepada kepastian. Kum kalian tattaqun, bertakwa. Itulah tak yang kedua, yaitu tarjamah. Kemudian yang ketiga, tanasubul ayat, kaitan yang sering juga disebut munasabatul ayat, seperti tadi saya katakan, dengan ayat yang lain. Maka agar enak, istilahnya dalam 7 ta, maka tanasub. Dalam tanasub minimal 2 metode atau 2 langkah atau 2 apalah, terserah namanya nanti oleh para dokter, itu diistilahkan ya. Dua metode. Yang pertama itu tanasub kaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi sebelum ayat ini tercantum. Kemudian yang kedua kaitan dengan ayat yang senada redaksinya. Kenapa tidak yang setelahnya? Setelah nama waktu menafsirkan ayat berikutnya. Jadi kalau nanti ayat 184, maka pasti itu dikaitkan dengan ayat 183. Maka ketika kita membahas atau tadabbur ayat 183, kita kaitkan dengan ayat 182 atau sebelumnya. Nggak ada. Dan 50 ribuan semua. kaitan dengan ayat yang senada redaksi. Nah, ayat 183 ini jika dikaitkan dengan redaksi yang memiliki kesamaan,
utamanya penggunaan kutiba alaikum itu tidak kurang dari 4 yang senada. Tetapi kita lihat dulu dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim faman khafa min musin janafan au isman fa aslah bainahum fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Kalau kita lihat ayat sebelumnya ternyata berkaitan dengan wasiat. Jadi ayat sebelumnya berkaitan dengan kewajiban wasiat bagi orang yang merasakan mendekati mati, baik untuk orang tua wasiatnya atau untuk kaum kerabat, sebagai kewajiban kekeluargaan. Maka ayat berikut berkaitan dengan kewajiban individu saum. Jadi kewajiban itu secara berkaitan, ada yang berkaitan dengan sesama manusia, ada yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, pengunci ayat 180, di situ dikatakan bahwa kewajiban wasiat itu sebagai hak bagi muttaqin, karena di situ dikatakan haqqan 'alal muttaqin. Ayat selanjutnya menyeru agar saum menjadi takwa. Oleh karena itu, takwa harus diupayakan, mesti menjadi target antara mencapai ridho Allah. Karena wasiat juga haqqan 'alal muttaqin, kemudian saum juga la'allakum tattaqun. Jadi hak muttaqin itu harus diupayakan, antara lain dengan menjalankan perintahnya, hal yang sekarang ini adalah saum. Kaitan yang ketiga, ayat wasiat di ayat 180 menandaskan bisa saja isinya diubah oleh keluarga, sebagaimana ditandaskan pada ayat 182. Di situ dikatakan faman khafa mim musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang merasa khawatir dari wasiat itu perbuatan dosa atau kurang pas isi wasiatnya, maka diperbaiki di antara mereka. Jadi bisa saja wasiat diubah kalau situasi dan kondisi membutuhkan. Umpamanya isi wasiat bertentangan dengan syariah. Umpamanya orang tua wasiat bahwa waris untuk anak baik laki-laki maupun perempuan disamakan. Itu kan bertentangan, maka harus diubah oleh keluarga. Atau wasiatnya yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Umpamanya berwasiat kalau saya mati minta dikubur di Ranca Cili. Wasiat itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana kalau matinya di Mekah? Kan tidak bisa dikubur di Ranca Cili di Bandung. Bagaimana matinya di Makassar? Nggak bisa. Makanya dulu juga Bung Tomo kan wafat di Mina. Nah, presiden itu minta jenazahnya dikirim ke Indonesia. Tidak bisa Saudi. Dan dipaksa-paksa akhirnya dukatein jenazah mana dikirim ke Indonesia. Karena kalau orang tua berwasiat ingin dikubur di suatu tempat, itu bisa diubah. Nah, maka di ayat Ramadan pun, di ayat Saum pun, sebagaimana diseru difardukan pada umat terdahulu, maka bisa berubah tatkala ada situasi tertentu. Jadi sama bisa ubah walaupun kewajibannya demikian hebat. Itu kaitan dengan ayat sebelumnya. Kemudian kita lihat tanasubul ayat dengan ayat yang redaksinya mempunyai kesamaan redaksi, yaitu kutiba alaikum. Kalau
mirip-mirip mah banyak. Ada katabna, ada kitaban mauquta, ada macam-macam lagi di dalam ayat yang lain. Tapi yang saya ambil di sini yang kalimatnya sama saja, yaitu kutiba alaikum. Yaitu seperti tadi saya katakan, minimal ada 3 ayat 4 dengan surat Al-Baqarah 183 ini. Pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Difardukan qisas. Itu ayat 178. Kemudian ayat 180 kutiba alaikum ini idza hadara ahadakumul maut. Kaitan dengan wasiat. Dan yang ketiga surat Al-Baqarah 216 yaitu kutiba alaikumul qital. Jadi kutiba alaikum itu ada 4. Al-Baqarah 178, Al-Baqarah 180, Al-Baqarah 183 dan Al-Baqarah 216. Terdapat 4 ayat ini kutiba alaikum. Pertama adalah qisas, kedua wasiat, ketiga saum, keempat perang. Ternyata 3 ayat yang berkaitan dengan kehidupan itu berkaitan dengan sesama manusia. Baik keluarga seperti wasiat, masyarakat, hukum, negara seperti qisas, maupun dengan urusan pertahanan negara seperti perang. Oleh karena itu saum tidak boleh terpisah dengan kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan bernegara. Jadi dampak saum harus ada kaitan dengan semuanya itu. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, dalam 4 ayat menggunakan kalimat kutiba alaikum. Ternyata ada hukum alternatif di dalam 3 hukum yang tadi. Pertama kisos. Itu fardu kisos itu. Wajib dilaksanakan kutiba alaikum. Tapi bisa gugur bila ada damai keluarga korban. Yaitu di situ dikatakan faman umfiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Itu kalau ada perdamaian dari keluarga korban itu bisa gugur kisos. Walaupun dengan ketentuan-ketentuan harus membayar diat, harus membayar denda, ganti rugi dan sebagainya. Tetapi itu ada yang demikian wajib hebat itu ada alternatif bisa gugur. Kedua, wasiat bisa gugur juga. Ada perubahan keluarga kalau ada keluarga ingin mengubahnya dengan ketentuan tertentu. Bisa karena bertentangan, bisa juga tidak bertentangan, tapi kemaslahatan lebih banyak. Kemudian perang juga wajib. Perang itu kutiba alaikum, tetapi ada batal perang. Apabila yang diperangi dengan yang memerangi sepakat damai. Dan ternyata saum juga begitu. Saum itu kutiba alaikum, wajib ibadah saum itu. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu bisa berubah hukumnya. Contohnya apa? Ketika sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhur. Kalau sakit tidak perlu ibadah saum. Seperti Ibu Nurul tadi kan sakit katanya. Kalau masih sakit jangan saum. Ganti saja di waktu yang lain. Karena maridon, tapi sakitnya sakit marid. Karena di dalam Al-Quran itu 2 macam sakit. Ada marid, ada marod. Kalau marid mah sakit fisik. Kalau marod sakit rohani. Kalau sakit rohani mah tidak ada ampunan dari Allah kecuali tobat. Bahkan ditambah fi qulubihim marodun fazadahumullahu marodo, tambah penyakitnya. Tapi kalau marid itu diampuni. Maka bulan Ramadan sekarang ini mengingatkan kita karena ada pandemi sehingga marid. Nah, apabila marid maka tidak perlu di bulan Ramadan. Ganti saja di hari lain. Tapi kalau di hari lain itu ternyata sakit juga, nggak pernah berhenti, nggak usah selamanya, nggak usah saum. Yaitu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah. Bahkan sampai 2 kali rukhsah marid ini
di dalam Al-Quran, yaitu ayat 184, faman kana minkum maridon, dan ayat 185, waman kana minkum maridon. Tapi kan katanya saum itu sehat, sumu tasihu. Saum itu sehat, tapi kan itu hadis doib, jangan dijadikan dasar. Tidak ada jaminan saum itu sehat. Ada memang yang sehat karena saum, tetapi banyak. Tapi dimaklumi juga, saum itu bisa menimbulkan penyakit, maka jaga kesehatan harus kita pelihara. Tapi penjelasan lebih jauhnya harus pada ayat 184, 185 nanti. Jadi yang kita garis bawahi, sama-sama kutiba alaikum itu hukumnya ada yang bisa gugur dalam situasi dan kondisi. Nah, bagi yang saum adalah sakit. Kalau sementara sakitnya, ya bulan Ramadan diganti. Kalau selamanya diganti fidyah. Yang ketiga, dalam 4 ayat itu menggunakan kutiba alaikum, semua mesti dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kisos dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Banyak tulisannya, ya, harus diperbaiki nanti. Berkaitan dengan kehidupan. Kemudian kedua, wasiat. Mesti dipertimbangkan karena kaitan dengan nasib keluarga. Terus perang, mesti bertanggung jawab, jangan sampai salah sasaran. Ternyata saum juga harus ada, dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, kedisiplinan. Ada kaitan dengan yang lain, makanya di ayat 184-nya in kuntum ta'lamun, harus konsultasi saum itu, harus tahu betul, dan konsultasinya fas'alu ahla dzikri, kepada ahli, pada ahlinya. Dalam fas'alu ahla dzikri itu ada 2, ada ahla dzikri ayat berikutnya itu bil bayyinat wa zubur, kaitan dengan syariah, ada berkaitan dengan jasad. Kalau jasad itu tanpa pilih bulu, siapapun bisa. Makanya sering ditegaskan penyakit atau obat itu minta bantuan kepada para ustadz ngadoa. Nah, ustadz itu ngadoanya juga lekoh, mahrojnya hebat. Tapi kan corona 333 orang katanya wafat sampai bulan Januari ustadznya. Ustadz itu 330 orang yang wafat, itu belum termasuk ustadz yang di Riung Bandung. Jadi ternyata jasad itu tak lamun, harus konsultasinya kepada para ahli. Jadi kalau konsultasi urusan kesehatan, enggak apa-apa, ke Minantu juga. Kata Minantunya, Pak, jangan ke kampus. Selama pandemi jangan ke kampus. Ya waktu vaksin aja ke kampus itu. Karena fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan juga la'allahum yarsyudun. Yarsudun di sini cerdas dan mendapat petunjuk. Jadi jelas kaitan dengan ayat yang memiliki kesamaan redaksi, ada surat Al-Baqarah 183 ini. Itu adalah tanasub. Kemudian yang berikutnya tarikh. Tak berikutnya adalah tarikh. Diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari yang lahir 224 wafat 310 Hijriah, berdasar beberapa sanad, juz 3 halaman 385 sampai 414, ketika sampai di Madinah ada kewajiban saum 3 hari per bulan dan setiap Asyura itu dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah. Kemudian saum Nasoro punya kewajiban tertentu di bulan Ramadan, seperti nikah katanya. Dan ayat ini sebagai mansuh atau koreksi terhadap hukum tersebut. Itu adalah tarikh. Kemudian tarikh berikutnya, Al-Baqarah ini berkaitan dengan saum yang setelah turun perintah perubahan kiblat. Kan asalnya datang ke Madinah, kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian diubah ke Masjidil Haram. Setelah berubah ke Masjidil Haram, rakaatnya berubah. Kan asalnya sholat itu 2 rakaat semuanya ketika Mi'raj Rasul.
Semua sholat, kata riwayat Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari, semua sholat 2 rakaat. Kemudian waktu hijrah ada sholat Jumat. Dan 17 bulan setelah di Madinah, maka rakaat sholat berubah. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Dan setelah perubahan kiblat itu. Nah, baru setelah adanya kewajiban sholat perubahan secara sempurna, langsung turun kewajiban perang, yaitu pada bulan Rajab. Dan tanggal 10 Syaban turun ayat saum. Itu adalah secara sepintas turun ayat ini. Kemudian kita lihat P berikutnya adalah tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, terjemah harfiahnya sudah sampaikan. Dalam ayat ini merupakan panggilan. Hanya orang yang beriman yang disuruh untuk ibadah saum. Saum tidak sah tanpa iman. Iman merupakan dasar dalam segala ibadah. Bahkan ditegaskan ya ayyuha, agar menjadi peringatan. Itu tidak terpisahkan antara iman yang menjadi akidah dan saum sebagai salah satu manifestasi ibadah. Kutiba alaikumussyam, telah dipardukan atas kalian ibadah saum. Kutiba alaikum ditulis, dipardukan atas kalian. Maka kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Seperti saya sampaikan tadi, kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ibadah, apa yang diwajibkan? Asyam, saum. Yang menurut bahasa, kata Al-Jauzi, tahunnya itu tadi saya sebut, pertama al-imsak, saum itu menahan. Maka kuda yang ditambat somat al-khoil, kuda ditambat atau dicangcang atau dihentikan itu. Atau somat arih, angin, mengalirnya berhenti. Jadi saum itu arti asalnya imsak. Makanya para masjid 10 menit sebelum subuh sering berseru imsak, imsak, imsak. Berarti itu saum, saum, saum. Jadi imsak itu artinya menahan. Sedangkan menurut istilah kata Ibnu Jauzi adalah ibarah anil imsak anil ta'am wa syarab wal jima' ma'antidamin niyah ilaih, yaitu istilah bagi menahan diri dari makan, minum, dan jima disertai niat. Atau kata Ibnu Katsir yang wafat 1372, juz 1 halaman 497, asyam itu al-imsak anit ta'am wasyarab wal wiqa biniyah khalisah lillah azza wajal lima fihi min zakatin nafs wa tuhari taharatan fiyatuha filal minal ikhtilat ar-radiyah wal akhlaq ar-radilah. Saum itu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dengan niat yang murni karena Allah dan mempunyai dampak zakatun nafs, membersihkan jiwa, menyucikannya, dan menghilangkan akhlak atau ucap sikap dan tindakan yang kurang baik. Jadi kalau kita perhatikan istilah syara, saum itu pertama adalah menahan diri. Jadi bukan menyiksa diri saum itu, tapi menahan diri. Dari apa? Dari makan, minum, dan gaul suami istri. Jadi saum bukan menahan lapar. Kenapa bukan menahan lapar? Karena saum tidak perlu lapar. Kan saum teh sembarangan lapar, tidak perlu lapar. Incu saya itu pernah ke ibunya, Bu, kenapa kita harus saum? Kata ibunya, biar merasakan bagaimana orang miskin itu lapar. Maka cucu saya itu bertanya, kan kita bukan orang miskin, nggak perlu merasakan lapar. Kan ibunya tidak bisa jawab. Karena apa? Karena jawabnya keliru. Saum bukan menahan lapar. Jadi tidak perlu lapar. Jadi kalau ada obat anti lapar, pakai aja obat saum, obat anti lapar untuk 12 jam. Ini bukan menahan lapar.
Kemudian jadi tidak mesti lapar. Kemudian niat ikhlas untuk saum. Jadi kalau tidak ada kekhususan untuk ikhlas ya tidak jadi, bukan saum. Kemudian yang keenam menahan diri, menahan dari yang dilarang. Tadi akhlak al-radilah atau al-qabihah. Ini manifestasinya. Dan yang ketujuh, menyisihkan jiwa dari akhlak tercela. Jadi saum merupakan penahan diri dari makan, minum, gaul suami istri. Makanya kalau disuntik, bukan makan, bukan minum. Karena itu tidak termasuk. Bagaimana kalau diobati hidung? Karena katanya hidung cenderung ke mulut, gitu. Timbul permasalahan. Beda dengan mata. Mata itu hanya rasanya. Maka dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar adalah subuh. Ya. Terbenam matahari adalah maghrib. Jadi saum bukan menahan lapar, bukan pula memerangi hawa nafsu. Saum tidak memerangi hawa nafsu. Karena nafsu itu ditahan, tidak perlu diperangi. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar, yaitu mujahadatun nafas, perangi hawa nafsu. Hadis itu la aslalah. Hadis itu tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya. Mujahadatun nafas. Nafsu itu tidak perlu diperangi, cukup dikendalikan. Bagaimana kalau tidak punya nafsu? Nafsu apapun ya, baik nafsu makan, nafsu minum, tidak usah diperangi, cukup dikendalikan. Nafsu birahi juga, ya, nafsu birahi juga tidak boleh diperangi, tidak boleh dikalahkan, cukup ditahan, dikekang, yang disalurkan kepada yang sudah halal. Kalau tidak halal, saum saja. Kalau tidak punya yang halal, ya. Jadi hanya mengendalikan keinginan. Sedangkan manifestasinya selamanya, bukan dari terbit fajar hingga terbenam matahari saja. Itu adalah menahan. Kemudian kama kutiba ala ladina min qablikum. Menurut Al-Baghawi yang wafat di abad 19, tafsir Al-Baghawi, perumpamaan min qablikum itu menggambarkan bahwa saum telah dipardukan sejak para nabi terdahulu. Bahkan ada yang mengatakan saum Nasrani juga ada biasa saum fardu saum. Sedangkan perumpamaan ini hanya berlaku dalam hukum. Karena caranya beda. Perbedaannya antara lain tidak boleh gaul suami istri zaman dahulu mah waktu saum teh. Kalau siangnya saum, malamnya tidak boleh. Maka itu dimansuh oleh ayat 187 diperbaiki. Kemudian tidak boleh makan dan minum. Bila sudah tidur, maka diperbaiki karena ada sahur. Jadi yang disebut kama kutiba ala ladina min qablikum sama dengan umat terdahulu itu dalam hukum, bukan dalam cara. Jadi caranya ada perbedaan. Kama kutiba ala. Jadi ayat ini menunjukkan saum itu merupakan ibadah yang sangat tua. Begitu kata An-Nasafi. Bukan hanya dipardukan kepada Nabi Muhammad SAW saja, melainkan umat terdahulu pun telah menerima perintah saum. Penegasan ini juga mengandung arti dorongan agar kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Ibadah saum pada awalnya dipardukan atas umat terdahulu seperti Nabi Nuh, itu 3 hari setiap bulan. Nabi Daud, sehari saum, sehari tidak. Kemudian juga kepada Nabi Musa, 10 Muharram. Dan baru dipadukan ibadah saum pada tahun kedua Hijriah. Setelah 18 bulan Rasulullah berada di Madinah. Maka yang diwajibkan itu adalah saum Ramadan dan saum 3 hari. 3 hari tiap bulan sehingga akhirnya diperbaiki. Begitu kata As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kemudian menurut tadi ya min qablikum,
Kemudian la'allakum tattaqun. 10 menit lagi ya. La'allakum tattaqun, la'allakum, mudah-mudahan kalian tattaqun, takwa. Dikemukakan oleh Al-Baydawi sebagai target antara. Jadi ada target akhir, ada target antara. Bahwa saum itu mesti dijadikan usaha untuk takwa dalam pengertian pengendalian diri dari berbagai kemaksiatan. Saum bukan hanya menahan makan dan minum setelah gaul suami istri, tapi pengendalian diri dari nafsu tersebut. Takwa dalam pengertian sederhana adalah al-ittiqa wal hifdu an iqabil dunya wa iqabil akhirah, yaitu pandai menjaga diri dari hal-hal yang berdampak negatif, baik negatif di duniawi maupun di akhirat. Kemudian dalam Sahih Bukhari juz 6 halaman 457 ditandaskan asyamu junnah. Saum itu perisai. Fala yarfus wala yajhal wa inim ruqatalahu asatamahu falyakul inni shaim. Itu perisai, makanya jangan berkata-kata yang menjurus pada pornografi, jangan berbuat bodoh, dan kalau ada yang mengajak bertengkar, jawab, atau berperang, jawab, ausatamahu atau berkelahi, falyakul inni shaim. Jadi ngomong, aku saum. Jadi jangan disembunyi-sembunyi, saum itu terang-terangan saja. Ya, bicaralah saum sampai 2 kali. Walladzi nafsi biadihi lahulu famisaim atyabu indallah min rihil misk. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, saum itu bau mulut saum, jadi harumnya saum, orang yang shaim itu lebih semerbak, lebih baik dari semerbaknya misik, kasturi. Itu bau yang saumnya. Jadi yatruk. Kenapa? Karena yatruko ta'amahu ya syarabahu, menahan. Jadi bukan mulutnya ya, tapi itu hembusan yang saum. Karena apa? Karena dia pandai menahan diri. Min ajli, karena aku. Asyamuli, saum itu untukku, wa ana ajibihi. Karena saum itu sangat rahasia, maka kalau ada sesuatu berkaitan dengan masyarakat, katakan ini shaim. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu 10 kali lipat. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud juz 6 halaman 316, malam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillah hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi orang yang tidak meninggalkan ucapan buruk dan mengamalkan buruk itu, maka Allah tidak bertanggung jawab dalam hal meninggalkan makan, meninggalkan minum. Makanya tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi nafsu birahi, nafsu makannya dikendalikan. 2 hadis ini memberikan gambaran bahwa saum mesti ada dampak pada pembinaan diri. Kemudian serta keluarga. Pertama di situ disebut sebagai junnah, perisai. Pengendalian dari porno, perilaku bodoh, dan pertengkaran. Kemudian menghindari ucap sikap dan yang berbahaya. Terus hanya berharap ridho Allah, karena di situ asyamuli. Dan yang kelima adalah meraih pahala, karena ana ajzi bihi. Jadi saum harus menunggu meraih pahala. Itu adalah tafsir sekilas. Sekarang takwil ayat. 1, Ramadan dalam perspektif ayat 183 ini, 83 ini, pertama sebagai bulan meningkatkan iman. Takwilnya. Kedua, kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu tadi. Kedua, melaksanakan saum secara baik. Kata kutiba alaikumusiyam. Ketiga, mengandung nilai sejarah. Karena kama kutiba ala ladina min qablikum. Jadi ada nilai sejarah. Yang keempat, meningkatkan takwa. Karena la'alakum tattaqun. Itu takwil pertama. Takwil kedua, saum bukan menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga mengendalikan diri dari makan, minum, gaul suami istri di siang hari. Oleh karena itu tidak perlu menyiksa diri
karena saum. Jadi tidak perlu lapar. Namun dampak positifnya mendisiplinkan diri. Kapan bisa makan, kapan bisa minum, memenuhi syahwat. Ya, itu disiplin. Ya. Kemudian ketiga, saum yang dilandasi iman mesti positif dalam upaya meningkatkan takwa. Jadi takwa pada dasarnya adalah pandai mengendalikan diri dari segala hal yang berdampak negatif duniawi maupun ukhrawi. Keempat, kalimat la'alakum, di situ la'alakum mengisyaratkan bahwa tidak ada jaminan orang yang saum otomatis menjadi manusia takwa. Oleh karena itu, mesti ada usaha setiap individu meraihnya. Tidak ada jaminan otomatis saum itu takwa. Kelima, saum ayatnya berada di posisi kewajiban kisos dan wasiat yang semuanya itu dipadukan kalimat yang sama. Maka ibadah ini ada kaitan dengan pembinaan pihak lain, baik keluarga maupun masyarakat, bahkan menegakkan hukum dan pemberantasan kemaksiatan. Makanya di zaman Rasul, saum itu adalah bulan-bulan kemenangan. Ada 12 kali kemenangan Rasul di bulan Ramadan. Tapi belum waktunya saya bahas di sini. Mungkin nanti di dalam kesempatan yang lain. Kemudian tatbik yang ketujuh. 3 menit lagi ya. Tatbik yang ketujuh. Pertama, langkah yang mesti ditempuh agar saum itu dilakukan meraih nilai terbaik. Pertama, ibadah saum dipadukan orang yang beriman. Maka mesti dilaksanakan atas dasar iman dan berusaha meningkatkan keimanan. B. Proses ibadah saum mesti dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan rasa tanggung jawab, karena merupakan ibadah kutibah, fardu. C. Ibadah saum telah diwajibkan pada umat terdahulu, maka memiliki nilai sejarah yang patut dikaji dan dipelajari. Oleh karena itu, cermin kehidupan. Kemudian ibadah saum tidak hanya bersifat ritual, tapi juga ada target sosial yang mesti dicapai, utamanya meraih takwa. 2. Nilai ibadah saum tidak hanya dari sudut keimanan dan keikhlasan, tapi juga ada dampak positif atas ketakwaan. Semakin tinggi nilai ibadah saum yang dilaksanakan, kalau semakin tinggi ini takwanya. Ibadah saum merupakan ibadah pengendalian. Oleh karena itu, hal-hal yang dituntut bukan lapar, bukan pula dahaga, tapi pengendalian dalam memenuhi keinginan. Yang dinilai bukan laparnya, bukan dahaganya. Oleh karena itu tidak perlu loyo, tetap produktif. Makanya Rasul juga bisa perang bulan-bulan Ramadan. Kemudian setiap khobariyah ada mengandung perintah. Nah, ayat ini bersifat khobariyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, karena khobariyah. Di situ ada iman, amanu. Maka kita berusaha meningkatkan keimanan. Antara lain, cara meningkatkan keimanan, innaman namal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi harus sering menyebut nama Allah atau mendengarkan Allah disebut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila ayat dibaca tambah iman, maka harus sering membaca ayat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal. Kemudian yuqimus shalah, dirikan salat, itu meningkatkan keimanan. Dan infak, wa mimma razaqnahum yunfikun, itu meningkatkan keimanan. Kemudian kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, maka bukan hanya dilaksanakan secara baik, tapi juga mesti usaha mewajibkan diri keluarga. Makanya dalam riwayat Muslim, mandalla ala khairin falahu mislu ajri amali fa'ili. Jadi harus berusaha mengajak orang. Kemudian kama kutiba ala ladzina min qablikum, juga sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu, maka implikasinya kita harus mempelajari sejarah. Tapi bukan sejarah untuk sejarah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, untuk menghadapi masa yang akan datang. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, kemudian la'alakum, kalimat la'alakum itu bukan jaminan, tapi mesti ada upaya.
maka takwa itu harus diupayakan. Tatbik ayat ini. Jadi inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Maka kalau ingin derajatnya tinggi, tingkatkan takwa. Kemudian tattaqun, kalimat takwa itu harus berpacu meraih target sasaran yang utama, yaitu takwa itu. Dan kalimat langkahnya dalam surat Ali Imran 133 sampai 136. Keempat juga di sana penggunaan kalimat kutiba alaikum itu berkaitan kehidupan bernegara, kisos, wasiat maupun perang. Oleh karena itu saum juga berlaku dengan baik jika negara terlibat. Maka negara harus terlibat ngurus urusan saum. Ya alhamdulillah Indonesia urusan saum mah udah ikut, terutama dalam sidang ruqyat ya. Ruqyat tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Tapi kan yang tidak saum tidak ada hukuman. Makanya contohnya urusan perdagangan itu kan kaitan dengan negara. Urusan tempat hiburan, kemudian urusan sholat id dan urusan jadwal sholat. Jadi ibadah saum itu berkaitan dengan negara. Saya kira itu karena ayat 183, jadi lebih 2 menit seperti apa yang dikemukakan oleh Ibu Fitrah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Adapun tadabbur ayat yang lain dan tadabbur hadis mudah-mudahan di waktu yang akan datang. Walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz, ilmunya ini Masya Allah. Selama ini yang kita baca, yang kita pahami bahwa terutama saya ya Ustadz ya, yang selalu yang selalu disebutkan bahwa puasa itu memerangi. Kalimat memerangi ini yang menjadi di masyarakat itu terkenalnya dengan puasa itu adalah memerangi, bukan mengendalikan sebenarnya ya. Dan masih seringlah terdengar bahwa puasa itu adalah memerangi hawa nafsu. Setelah tadi penjabaran dari Ustadz, mulai paham bahwa intinya itu adalah pengendalian diri ya Ustadz ya. Dari makan, minum sampai kepada bergaul suami istri itu. Masya Allah Ustadz, terima kasih ini materinya. Walaupun hanya 1 ayat, tapi sangat-sangat mendalam. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, mahasiswa dan Bapak Ibu alumni, ada yang ingin lebih penjelasan dari Ustadz, mangga silahkan. Saya mohon untuk yang ingin bertanya, silakan untuk on cam. Dan ini untuk on cam dan angkat tangan karena suara di mute dari operator. Mangga silakan. Mungkin. Ya, saya Bu Pit. Silakan. Siapa ini? Videonya enggak? Ininya masih share screen ya Ustadz ya? Bisa ke iya begitu Ustadz. Mangga silahkan. Ada 2. Ya. Siapa dulu? Ya, silakan Pak Ayi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ketemu lagi secara daring. Ini saya mau bertanya tentang perang yang dijalani Rasul pada bulan suci Ramadan. Apakah Rasul dan para sahabat waktu itu saum secara full atau berbuka? Karena perang itu kan suasananya suasana yuti kunahu, suasana yang sangat memberatkan begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Langsung jawab Ibu. Ya, kita tampung dulu ya. Tampung ya Ustaz ya, 3 ya Ustaz. Ya, Mangga Bu Nan, 1 lagi nanti setelah itu Agung ya, mahasiswa. Mangga Bu Nan silakan. Bu Nan Bu Ibu Nan. Oh Ibu Nan, suaranya jadi sama Bu Nan. Karena Bu Nan nanti Pak Asep heula. Mangga badai Pak Asep mangga. Nyalip ya itu mangga bener.
Monggo Bu Nan. Ya, sudah. Ya, mudah-mudahan jelas suaranya ya, Pak ya. Ya. Jadi, terima kasih Pak Ustadz. Ini terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan ini ya. Karena tadi sebetulnya banyak juga yang mengartikan bahwa saum itu adalah menahan. Jadi kalau menahan dengan mengendalikan tentu berbeda. Kalau mengendalikan itu sudah lebih luas, ya, tidak hanya sekedar menahan saja. Dan itu lebih sangat memang komprehensifnya di menahan begitu ya. Nah, tetapi pada saat pelaksanaan di bulan Ramadan itu ya, untuk saum itu, ini kan yang sering kali dilakukan ini kaum ibu itu tadarus ya Pak Ustadz. Tadarus itu justru itu teh menipah heula-heula gitu untuk menyelesaikan, padahal maknanya barangkali ada yang keliru ya yang dimaknai dari pemahaman tadarus itu. Jadi tadarus itu bukan paheula-heula selesai hatam begitu. Hatamnya itu ada berapa kali begitu dalam satu itu. Nah, ini mungkin pemaknaan ini juga mohon nanti penjelasan lebih jauh, karena barangkali di antara kami itu masih banyak lah yang ingin selesai itu ngejar ke kuantitas bukan ke kualitas. Tadarusnya tuh nggak dapat gitu ya. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, ini kaitan tadi dengan bahwa ada di kutiba alaikum itu bukan ya, ada berapa ayat tadi, di 4 ayat tadi itu. Tapi tadi salah satunya Pak Ustadz menyatakan bahwa saum, wasiat, kemudian ada 2 lagi tadi itu, salah satunya wasiat, itu bisa berubah jika ada kesepakatan gitu ya Pak Ustadz. Nah, apakah betul seperti itu? Apa salah saya tadi mendengarkan? Nah, sehingga kesepakatan seperti apa? Apakah kesepakatan yang dilakukan tentu oleh orang yang hidup, karena orang yang wasiat itu kan justru orang yang oleh orang hidup lah begitu ya. Kalau yang meninggalnya kan sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi tadi sesuatu yang diwasiatkannya itu bisa diubah atas kesepakatan orang hidup. Nah, apakah kesepakatan untuk yang bisa dilakukan itu tadi tidak keluar dari ketentuan Quran tentunya ya, ketentuan Quran. Nah, seperti apa kesepakatan khusus untuk wasiat ini yang bisa diubah? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Ustadz ini dari mahasiswa. Mangga silakan Agung. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon izin Bapak. Agung. Mohon izin Bapak izin menyampaikan. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Izin bertanya Pak, terkait tadi disampaikan bahwa ada peran pemerintah dalam hal ini ketika ibadah saum Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya peran pemerintah ini tidak hanya dalam menentukan penanggalan 1 Syawal dan 1 Ramadan. Lalu seperti apa Pak dalam hal ini peran-peran pemerintah pada saat Rasulullah SAW ketika tiba atau misalkan pada saat masa bulan Ramadan? Selain itu Pak, tadi disebutkan bahwa puasa ini sebagai perisai Pak untuk menahan diri ketika orang, misalnya contohnya saya belum menikah, salah satunya dengan saum begitu Pak. Di situ dikatakan perisai Pak. Namun kita tahu Pak, kalau misalkan yang namanya perisai ketika banyak serangan terjadi, otomatis perisainya itu akan pecah Pak. Lalu bagaimana sih Pak untuk membuat benteng Pak yang kuat Pak? Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak gitu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk 3 penanya awal Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, perang di zaman Rasul diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kunna najzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Minna shaim wa minna yaftur. Ma'a bal muftir as-shaim. Di antara kami berperang bersama Rasul, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan lahirnya 10 tahun sebelum hijrah ya. Waktu meninggal dia punya anak 82, cucu 116. Itu Anas bin Malik. Jadi kata Anas bin Malik, kami bersama Rasul berperang di bulan Ramadan. Di antara kami
ada yang saum tetap, di antara kami ada yang berbuka. Ma'aba tidak mencela, ma'aba tidak mengejek orang yang saum kepada yang berbuka, dan orang yang berbuka pun tidak tidak mengejek orang yang saum. Jadi tidak boleh saling mencela. Jadi kalau yang lapar makan, terpaksa. Bagi yang saum kuat ya kuat. Sama juga kita dalam perjalanan. Jadi sekeluarga berangkat tidak usah ngajak teman makan, yang lapar saja, yang tidak kuat saja. Jadi itulah kata Anas bin Malik. Jadi boleh saum, boleh tidak di zaman Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Nan tentang tadarus. Sebetulnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitabahu wa yatadarusuna. Jadi tidak ada suatu kaum yang berkumpul di masjid yang membaca Al-Quran wa yatadarusun dan mempelajari. Jadi sebetulnya membaca Quran itu bukan target berapa kali tamat, tetapi mengkaji isinya, karena di situ dikatakan yatslun membaca wa yatadarusun dan mengkaji, menggali dan menghayati, mendiskusikannya. Makanya hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu pernah datang ke masjid. Di masjid itu para sahabat sedang i'tikaf. Ada yang i'tikafnya sedang sholat. Ada yang berzikir dan berdoa. Ada yang sedang membaca Quran secara tilawah. Ada juga yang sedang berdiskusi. Nah, maka kata Rasulullah, innakum munajuna rabbakum. Kalian ini sedang munajat kepada Tuhanmu. Dan Allah akan mengabulkan dan boleh juga tidak. Tapi ini buistu mu'alliman. Aku diangkat, diutus jadi guru. Maka Rasulullah SAW bergabung dengan yang diskusi tentang Al-Quran, dengan yang berdialog, dengan yang berdiskusi. Jadi semuanya juga bagus. Baca Quran saja, tilawah, ada tadarus, ada diskusi, itu bagus. Tapi yang paling bagus lagi, selain membaca, tapi juga mengkaji. Dan target Ramadan itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin membaca Quran sebanyak-banyaknya, instruksi pertama Rasulullah bersabda, kul syahran, bacalah Al-Quran 1 bulan 1 tamatan. Jadi yang pertama itu 1 tamatan 1 bulan. Tapi kalau mau masih mampu ketika saat, boleh 1 bulan 2 tamatan, boleh 3 tamatan, boleh. Tetapi instruksi yang pertama 1 tamatan untuk dikaji dan digali. Walaupun katanya Imam Syafi'i sampai 60 kali segala macam, walaupun ya masih diterbatkan. Kan Imam Syafi'i itu hidupnya di dunia cuma 54 tahun ya. Jadi banyak ya. Itu saya kira bukan target banyak tamatnya, tetapi itu adalah tilawah, dan oleh karena itu ibu-ibu ditingkatkan kepada pengkajian. Kemudian pertanyaan satu lagi dari Ibu Nanti, apa tadi? Wasiat. Oh, wasiat. Wasiat itu boleh diubah karena sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi. Jadi di situ dikatakan di dalam Al-Baqarah bahwa barang siapa yang khofa min musin, jadi barang siapa yang merasa khawatir orang yang mendapat wasiat, maka fa'aslaha, perbaiki wasiatnya itu. Nah, di sini kan ditandaskan. Maka bagi yang merasa takut ya diubah saja, diperbaiki. Tapi tentu saja yang tidak bertentangan dengan isi wasiat, padahal wasiatnya tidak bertentangan syariah. Makanya saya contohkan tadi, kalau isi wasiat itu bertentangan dengan syariah, umpamanya yang berwasiat mengatakan agar
hak laki-laki dengan perempuan disamakan. Padahal Allah sudah lebih dulu kan wasiat yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi kemudian juga yang ingin dikubur di tempat tertentu itu bisa diubah. Jadi bagi yang tidak bermanfaat apabila wasiat itu dilakukan. Tetapi sepanjang sesuai dengan aturan harus dijalankan. Kemudian Agung, saum itu menahan diri, perisai. Ya, yang namanya perisai katanya kalau belum menikah bisa saja itu kena. Ya. Makanya saum itu salah satu usaha junnatun. Kalau sudah seperti itu mah buru aja nikah itu kan. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah dewasa, sudah tidak kuat, tidak bisa dijadikan perisai saumnya, ya segera saja menikah. Kalau tidak mampu menikah, saum, makanya saumnya bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan pengendalian. Mangga, itu paling tadi Bu Fitra. Sebagai beasiswa buat nikah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin masih ada waktu nih Ustadz ya. Ya. Ada dari saya. Maka silakan. Ya, Bu. Kalau mau Berham dulu boleh. Berham, Pak Aib Saifuddin. Boleh Bu. Siapa? Oh, ini ada Reynaldi Herdiana. Oh, Reynaldi. Ya, mungkin mangga silakan Bu Erham. Masuk. Halo Bu Erham. Sudah kadang soal ini sebenarnya soal yang baca Quran cepat-cepat gitu ya, karena saking pengennya khatam gitu berapa kali dalam selama bulan suci Ramadan gitu Ustaz. Termasuk taraweh Bu Erham itu cepet-cepet ya, tolong ditanyakan. Kedengaran. Taraweh juga cepat-cepat. Lari-lari itu. Pengen banyak saatnya gitu. Barangkali nanti ada Pak Ustaz. Sekarang juga niatnya gitu, tapi sholatnya lama kan pengennya sih begitu, tapi kan kebanyakan jemaah nggak siap gitu Ustadz. Nah, apakah kita pengen lebih lama lagi gitu ya, kita sholat lagi aja sendiri misalnya, tapi ayatnya juga masih tetap nggak panjang sebenarnya sih, sama pengen sama hafiz-hafiz begitu kan, tapi tidak semua orang siap. Jadi mana sebenarnya yang lebih afdol ya Ustadz ya, maksudnya banyak rakaatnya ya 8, kemudian dengan 3 gitu, tapi membaca ayat yang panjang-panjang dan lama. Kemudian yang ketiga Ustadz, terkait dengan wasiat itu. Saya bertanya itu gini Ustadz, sebenarnya orang yang akan meninggal itu kan hendaklah berwasiat. Berarti orang yang akan meninggal itu tahu gitu, kalau dia akan meninggal gitu, atau ada tanda-tandanya gitu Ustadz. Atau dari sekarang kita sudahlah wasiat aja kapanpun, wasiat aja sama anak gitu. Ya, wasiat. Atau gimana? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita mendapatkan pencerahan cukup luar biasa kalau kita lihat di metode ya tadi. Jadi saya kira ini bisa dijadikan sebagai pola. Ya, kalau nanti Pak Ustadz bersepakat ini saya kira pola ini bisa dijadikan untuk model penelitian di kita. Walaupun kita sudah melaksanakannya sebenarnya, begitu. Tapi sistematikanya memang kita perlu bakukan. Cuman yang ke-6 Halo Pak Aib. Pak Aib. Pak Aib sinyal ya Pak Aib ya. Pagi Aib. agak jelok alalep. Nah di sini hujan gede. Iya.
Lagi? Oke, kayaknya. Ya. Suaranya. Pak Ustadz, kedengaran Pak Ustadz? Ada kedengaran. Ada suara Pak Ustadz ya? Ya. Berarti Pak Saifuddin yang suaranya ini ya? Ya. Putus ya? Ya, agak putus Pak. Ya, Ya, sedikit ya. Jadi kalau ada peluang untuk takwil, berarti sangat luas gitu. Untuk satu ayat ini bisa ditarik ke berbagai perspektif lah gitu. Nah, saya ingin menegaskan saja apakah seperti itu pemahamannya, sehingga ayat yang mereka pilih nanti akan keluar ada nilai-nilai atau takwilnya, nah gitu. Sampai seperti ini juga mungkin masuk nggak nih? Dalam ayat tadi 183 Pak Ustadz, dia ada yang mengatakan, kok kenapa di situ dalam bentuk majhul? Jadi subjeknya disebutkan, bukan kata Allah, bukan Allah mewajibkan, tapi kutiba. Nah ini ada yang mengatakan bahwa tanpa diperintah oleh Allah, bahwa puasa itu mesti diperlukan, mesti mereka melakukannya tanpa diperintah oleh Allah. Apakah sudah betul atau belum? Kenapa? Dia memberikan bukti-bukti bahwa hewan-hewan itu dalam fase hidupnya itu melakukan ada tahap-tahap dia melakukan puasa dalam bahasanya. Ayam dia mengerami telurnya, dia berada di tempat yang sangat khusus, tidak pernah keluar. Ular katanya itu juga sama, dia berpuasa pengganti bajunya, kulitnya, dan yang lain-lainnya. Hewan pun seperti itu. Nah, apakah seperti itu makna takwil yang dimaksud di dalam perspektif yang dibuat oleh Pak Ustadz ini? Mangga. Ya, terima kasih lagi. Satu lagi tadi Renaldi. Halo. Ya. Siapa lagi? Sudah? Ada Renaldi. Kalau tidak ada diganti. Oke. Itu sepertinya Pak. Oh iya. Satu lagi Pak Haji Eko, silakan. Udah tadi. Oh sudah titip ya. Itu imam itu. Mungkin ada lagi satu orang lagi, mangga silakan satu penanya. Boleh saya? Oh iya, mangga Asep. Iya. Kalau saum itu menahan dari lapar dan dahaga, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua itu sama ya prestasinya. Tamat begitu maghrib. Nah kira-kira untuk pemuda, karena ini banyak mustaminya pemuda, juga orang tua, karena kelihatan banyak juga yang sudah menua, seperti Pak Eko, saya. Itu kira-kira prestasi saumnya harus bagaimana ini Tadnya? Jadi jangan sampai kita hanya kebagian lapar dan dahaga, tapi selebihnya nggak dapat apa-apa. Atau nanti? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mangga silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Pertama tadi tentang bacaan, ya, bacaan Al-Quran. Kan bacaan Al-Quran itu ada tilawah, ada tartil, yang istilahnya ada mujawad, ada murotal. Tapi diperintahkan tartil, membaca Al-Quran itu. Di tartil itu kan sesuai dengan apa yang ditentukan. Iqra'ul Quran biluhunil Arab, baca Al-Quran dengan lufun dialek Arab sehingga bisa dipahami. Ada panjang, ada pendeknya, ada tajwid. Makanya dirumuskan di dalam ilmu tajwid. Itu justru harus tartil, harus jelas makhorijul hurufnya. Nah, bagaimana tadi tentang tarawih dikebut sehingga singkat-singkat
Padahal istilahnya tarawih. Tarawih itu kan dari rawah atau istirohah dari roha. Itu kan santai. Sholat santai, sholat yang tidak gurung-gusuh, tidak cepat-cepat. Makanya dan Abdulus sholah itu tulul qiyam. Sholat yang paling abdul diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, sholat yang paling abdul itu panjangnya bacaan, berdiri. Jadi bukan tulus sujud. Ya. Dan sekarang mah ada tren sholat panjang sujud terakhir. Padahal kalau berdasar hadis, Abdulus sholah itu tulul qiyam, panjang berdiri. Jadi panjang bacaannya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengajak mengangkat Dakwan, asisten beliau, jadi imam supaya Dakwan itu bagus bacaannya dan tidak lupa, maka disediakan mushaf itu mushaf Al-Qur'an ketika sholat itu. Maka beliau membaca mushaf. Jadi itu kan hadis sahabi namanya. Karena kan hadis itu ada 3 macam. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis sahabi. Jadi kalau sahabat melakukan itu berdasar hadis. Makanya bagus nama begitu. Jadi kalau Ibu Arham tadi yang bacaannya panjang, menurut saya tarawehnya sendiri aja, tidak usah berjamaah. Kan tidak ada kewajiban sholat berjamaah taraweh. Yang berjamaah itu kan sholat fardu. Sholat fardu bagi laki-laki lagi. Kalau bagi perempuan mah mau berjamaah di masjid atau tidak, tapi tidak boleh dilarang ke masjid ya. Tetapi tidak ada perintah untuk sholat taraweh berjamaah. Jadi bagus saja sholat taraweh bisa satu rakaat 2 halaman. Sekarang ada Quran 4 halaman kan, satu kali buka itu 4 halaman. Jadi bisa 2 halaman 2 rakaat berarti 4 halaman bisa 11 kali 4 halaman itu bisa 44 halaman, itu lumayan. Jadi bisa tamat Al-Qur'an. Jadi karena kalau tarawih tadi itu tidak cocok dengan namanya, karena rileks. Kemudian dalam takwil seperti dikemukakan oleh Pak F, betul, takwil dan tatbik gitu, tak pertama tak ke-6 dan tak ke-7 itu luas. Apalagi bagi S3 ya, disertasi. Takwil dan tatbiknya akan lebih panjang karena itu memunculkan teori baru. Memunculkan teori baru. Jadi memang kalau saya itu mengusulkan 7 tak ini sebagai pedoman membuat skripsi, disertasi, tesis dan disertasi. Insyaallah. Karena itu ada pelaksanaannya sih ada dari dulu juga, cuman tidak ada rumusan yang secara berurutan. Agak sulit kita memang mencari rumusan secara berurutan. Makanya kalau menurut saya ya bikin aja fakultas di SK-kan 7 tadabur, metode tadabur 7 langkah. Hadis juga 7, nanti kapan-kapan kita bahas hadis. Dan tadi juga salah satu takwil oleh Pak Aep bahwa kutiba itu karena majul, karena itu menunjukkan bahwa saum itu memang bukan hanya dipadukan tapi juga dibutuhkan. Makanya telah dipadukan itu bukan kan majul itu tidak disebut fa'ilnya, bukan hanya oleh Allah, tapi oleh dirinya sendiri dan oleh binatang juga butuh. Nah, ayam juga kan suka mengeram, itu saum, maka ayam juga, binatang juga butuh. Jadi dipadukan itu. Betul, itu salah satu takwil dan kepada teorinya salah satu tatbik dalam prakteknya. Saya kira itu jawaban saya. Ternyata sudah jam 14, sudah habis waktunya. Tentang wasiat Pak, tadi Bu Erham. Oh ya, wasiat sudah tadi, jadi bisa diubah sepanjang isinya tidak melanggar aturan syariat.
Kewajiban wasiat itu Pak yang ditanyakan. Oh iya, betul. Kewajiban wasiat, betul. Jadi wajibnya wasiat itu apabila idza hadara ahadakumul maut. Apabila merasa hadir dekat mati. Jadi kalau saya masih merasa panjang kene umur, teu kudu wasiat. Jadi kalau kita masih, walaupun saya menurut kelahiran yang dicatat oleh ayah saya mah 67 usia saya itu katanya. Jadi kalau merasa masih panjang usia nggak perlu wasiat. Jadi kutiba itu apabila sudah merasa dekat. Merasa dekatnya seperti apa? Ya pokoknya perasaan dan bersangkutan. Bolehkah wasiat seperti tadinya ditanyakan oleh Pak Ai sekarang? Boleh saja wasiat kapan saja. Hanya yang dipadukan bagi yang sudah merasa dekat. Tadi Ustadz Bu Erhan nanyain ada tanda-tandanya nggak soal sudah menjelang maut? Ya itu mah di dunia perdebatan kan dunia perdebatan kan Dia perdebatan. tapi kan itu mah perasaan diri, merasa dekat. Ya, Pengalaman Pak Ustadznya belum ngalamin. Iya, belum merasa pendek umur, masih panjang pengennya. Karena kan sudah pernah mati suri dulu. Nah, itu maksud audit. Oke, Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini ada yang ini Ustadz, sebelum berakhir ada yang ini Ustadz ngechat ini di dalam chat ada pertanyaan ini dari Bapak Haji Dedi Surana ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, kalau imam boleh kalau membaca ayat atau surat dibaca secara terus-menerus langsung dari mushaf. Maksudnya mushafnya dibuka di depan imam ya mungkin gitu ya Pak Haji Dedi ya? Ya, betul. Jadi mushafnya dibuka di depan imam. Itu yang dipraktekkan oleh Dakwan, Abu Soleh Dakwan. Itu atas instruksi dari Siti Aisyah. Kan ketika Rasul wafat, itu perpindahan ya, setelah Ali bin Abi Thalib itu perpindahan pemerintahan itu zaman Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Nah, Aisyah itu kan masih. Nah, maka di Madinah itu imamnya Dakwan, dan Dakwan itulah yang dipersilahkan membaca Al-Qur'an. Sudah ada mushaf Utsmani. Maka berlaku sampai sekarang. Ada juga kan katanya yang mengatakan kalau sholat sunat, tapi kan tidak disebut di situ. Sholat sunat ataupun fardu sama, boleh membaca ayat secara langsung. Dan itu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bisa. Sedikit lagi Bu Fit. Ya, Ibu sebentar Bu, ini yang Pak Asep Dudi sepertinya belum ini ya Ustadz, belum terjawab ya Ustadz ya? Yang nyambung nih sedikit aja yang nyambung. Yang mana nih? Boleh pegang di mushaf. Kalau sholat sendiri boleh nggak kita pegang mushaf gitu? Boleh. Sebetulnya pegang pun tidak ada halangan, cuman tidak perlu dipegang. Sebetulnya kan ada mushaf sekarang yang teknologinya hebat, begitu lebar ya. Kalau di Saudi itu banyak yang biasa memegang mushafnya. Begitu ruku dipesahkan gitu. Betul. Memang boleh. Pakai itu aja Bu, pakai fokus Bu, tembakan ke depan kita bisa Bu. Bisa, tapi kan fokus cetak jadi dia bolak-balik 500.000 dapat halaman deh. Ya kan Ustaz, kan gampang dibawa soalnya. Kalau yang kecil itu gampang dibawa, jadi dia bisa sholat di mana, nah itu bisa pegang sendiri gitu. Boleh atau gimana Ustaz? Boleh. Karena saya yakin tidak ada halangan, karena kan mengatakan tidak boleh gerak 3 kali itu Imam Asy-Syafi'i berpendapat, kalau di dalam hadis kan tidak ada. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tidak boleh gerak melebihi 3 kali. Itu pendapat. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Fit. Maaf, motong. Ya, ini Ustaz, sebelum akhir mungkin pertanyaan Pak Asep ini belum dijawab tadi Ustaz. Bagaimana untuk mendapatkan prestasi dari saum itu, jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja gitu. Ya, yang paling pokok mah la'alakum tattaqun, harus meningkatkan takwa. Jadi pengendalian diri dari perbuatan tercela itu yang paling pokok. Jadi memang kalau kita perhatikan sasaran rukun Islam itu disebut
oleh hadis sasarannya. Kalau sholat kan targetnya tanha anil fahsya wal munkar. Kalau zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kalau haji liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru smallah. Kalau saum la'alakum tattaqun, pengendalian diri. Jadi setiap sholat itu ada target antaranya. Maka utama nama tattaqun, pengendalian diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin waktunya kalau pengkajian seperti ini kurang ya Ustadz ya, tapi apalah daya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi dari Bapak dan Ibu serta alumni yang sudah bertanya kepada Ustadz mewakili kepenasaran kami semuanya pada pelaksanaan puasa bulan Ramadan ini. Terima kasih. Jazakallah khairun jaza Ustadz Saifuddin yang sudah menyampaikan, memaparkan Quran Surah Al-Baqarah 183, satu ayat tapi sangat dalam pembahasannya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaatnya, menambahkan pengetahuan ilmunya untuk kita semuanya. Terima kasih. Mungkin sebelumnya ada penutupan dari Ustadz, silakan Ustadz. Saya kira ditutup aja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Foto bersama dulu enggak? Mangga, mau foto bersama dibuka ininya on cam semuanya. Alumni, terima kasih banyak yang sudah hadir. Mahasiswa, terima kasih itu nanti yang sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mangga on cam.